Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Ya, semoga sehat semua ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya dipimpin dulu doanya. Oke ya. Kemudian siapa yang tidak hadir? Ya, baik. Nah, pekan lalu kita telah belajar atau di pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang sistem dan lingkungan. Ada yang masih ingat apa itu sistem terisolasi? Iya, benar sekali ya. Sistem terisolasi itu adalah sistem yang dianggap ideal, di mana tidak ada pertukaran kalor maupun zat antara sistem dengan lingkungan. Oke. Kemudian kita juga sudah belajar tentang reaksi eksotermik dan reaksi endotermik. Apa perbedaan dari reaksi eksotermik dan endotermik? Ada yang bisa menjawab? Oke, jadi perbedaan dari reaksi eksotermik dan endotermik itu adalah dari aliran kalornya. Kalau reaksi eksoterm, maka kalor itu mengalir dari sistem ke lingkungan. Artinya sistemnya itu melepaskan kalor. Sementara reaksi endotermik, kalornya itu mengalir dari lingkungan ke sistem. Artinya sistemnya ini akan menyerap kalor. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang kalorimetri. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama itu peserta didik diharapkan mampu memahami cara kerja kalorimeter melalui percobaan virtual. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis harga kalor berdasarkan data hasil percobaan. Oke, baik. Jadi kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Masih semangat kan? Oke? Oke. Jadi, eh, pertemuan kita kali ini itu akan membahas tentang penentuan dan pengukuran perubahan entalpi. Nah, pengukuran dan eh, pengukuran perubahan entalpi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu adalah dengan cara langsung atau pengukuran langsung. Nah, untuk menentukan besarnya perubahan entalpi ini dapat dilakukan dengan mengukur perubahan kalor dengan menggunakan kalorimeter yang dapat ditentukan besarnya perubahan kalor yang terjadi pada suatu reaksi. Oke, nah di sini ada alat kalorimeter. Yang pertama di sini ada kalorimeter boom, bentuknya seperti ini. Kemudian tampakan dalamnya itu seperti ini. Ya, jadi di dalamnya ada air, kemudian ada tempat pembakaran. Tempat pembakaran itu akan berlangsung nantinya. Nah, selanjutnya ada juga alat sederhana, kalorimeter sederhana, bentuknya seperti ini. Biasanya terbuat dari wadah styrofoam. Di kelas sebelumnya itu saya dibuat dengan menggunakan wadah pop mie bekas. Kalorimeter boom ini merupakan suatu kalorimeter yang dirancang khusus untuk menentukan perubahan entalpi dari reaksi-reaksi pembakaran. Kalorimeter sederhana dapat dibuat dengan menggunakan gelas styrofoam yang bersifat isolator panas. Isolator panas, kalian paham apa yang dimaksud dengan isolator panas? Isolator panas itu adalah dia tidak dapat menghantarkan panas atau tidak dapat menyerap panas. Berdasarkan asas Black bahwa kalor yang dilepas atau diserap eh, oleh reaksi dalam kalorimeter sama dengan kalor yang diserap atau dilepas oleh kalorimeter. Nah, dalam hal ini, kalor yang dilepas atau diserap oleh kalorimeter itu sebagian akan diserap atau dilepas oleh kalorimeter dan sebagiannya lagi akan menyebabkan suhu air dalam kalorimeter naik atau turun. Selanjutnya untuk menghitung kalor dalam kalorimeter,
Selanjutnya untuk menghitung kalor yang terjadi dalam kalorimeter itu, kita harus mengetahui kalor dari kalorimeter dan kalor yang terjadi pada yang diserap atau dilepas oleh air. Nah, dengan rumus Q total sama dengan Q kalorimeter ditambah Q air. Q itu adalah simbol dari kalor ya. Kemudian untuk rumus dari kalorimeter persamaannya yaitu Pi kalorimeter sama dengan kapasitas kalorimeter dikali dengan delta T, di mana delta T itu adalah perubahan suhu. Maaf, di sini salah tulis, seharusnya kita pakai simbol T besar, bukan T kecil. T kecil itu apa? Simbol dari apa? Oke, dia adalah simbol dari waktu, bukan suhu. Kalau suhu simbolnya adalah T besar. Nah, selanjutnya untuk kalor yang diserap atau dilepaskan oleh air dirumuskan dengan M kali C kali delta T, di mana M itu adalah massa air atau massa larutan, sementara C itu adalah kalor jenis air atau kalor jenis larutan, dan delta T sama dengan yang tadi, dia adalah perubahan temperatur. Oke, untuk lebih memahami cara kerja dari kalorimeter boom, silahkan kalian Di dalam perhatikan kalorimeter video ini, berikut. ya, ini ada ruang pembakaran atau ruang boom namanya. Kemudian di sekitarnya ini ada wadah yang digunakan untuk tempat air ya. Ini nanti kita dapat menghitung perubahan suhu dari air ini sendiri atau dari kalorimeter. Kemudian di sini ada stirrer untuk mempermudah perambatan kalor yang dihasilkan dari pembakaran di ruang boom atau ruang pembakaran di sini. Kemudian ini untuk membakarnya biasanya ditambahkan suatu kabel penyala atau suatu filamen sehingga bahan yang ingin kita tentukan kalornya itu dimasukkan ke dalam sini. Sebagai contoh, misalkan saya ingin menentukan kalor pembakaran bahan bakar, misalkan bensin atau minyak tanah misalkan. Nah, itu dimasukkan ke dalam sini, kemudian nanti filamen dari kabel penyala ini dihubungkan ke sumber listrik sehingga ini nanti terjadi pembakaran di sini. Ketika terjadi ruang pembakaran di dalam kalorimeter, maka panas yang dihasilkan dari sistem pembakaran ini dialirkan ke sekitarnya. Nah, di mana sekitar dari pembakaran di sini ada air ya, dan ada wadah dari kalorimeter itu sendiri. Sehingga ketika kita ingin menghitung berapa kalor yang dilepas dari pembakaran ini, dari pembakaran suatu bahan ini kita dapat menghitungnya dari kalor yang diserap oleh lingkungannya, dalam hal ini adalah oleh air dan oleh kalorimeter boomnya. Sehingga secara sederhana, nah, di dalam kalorimeter ini, ya, ini ada ruang pembakaran atau ruang boom namanya. Oke, jadi Kemudian di seperti itu ya. sekitarnya Jadi di ini dalam ada kalorimeter boom wadah ada yang tempat digunakan untuk untuk tempat air ya. terjadinya Ini reaksi. nanti Nah, kita reaksi dapat tadi menghitung itu akan perubahan suhu menghasilkan dari atau melepaskan air ini kalor, sendiri atau di dari mana kalor itu kalorimeter. akan diserap oleh Kemudian air di sini ada dan stirrer sebagian untuk lagi akan diserap mempermudah oleh kalorimeter perambatan itu kalor yang sendiri. dihasilkan Jadi di dari sini kita akan pembakaran menghitung di kalor. ruang boom Ada atau dua ruang jenis pembakaran di kalor, sini. Kemudian kalornya ini untuk kalorimeter membakarnya dan biasanya kalor ditambahkan untuk suatu air. kabel Nah, penyala atau kemudian suatu untuk kalor filamen reaksi sehingga ini bahan yang ingin kita merupakan tentukan total kalornya itu dari dimasukkan ke dalam eh, sini. Sebagai contoh, kalor, misalkan baik saya ingin menentukan kalor pembakaran kalornya bahan bakar, kalorimeter misalkan maupun kalor bensin dari atau minyak tanah air. misalkan. Nah, di sini ada Nah, simbol itu negatif ini. dimasukkan Ini ke dalam sini, menandakan bahwa kemudian nanti sistemnya filamen dari ini kabel penyala ini melepaskan kalor dihubungkan ke ke sumber lingkungannya. listrik sehingga ini Jadi, nanti terjadi pembakaran di sini. pembakaran yang terjadi Ketika pada terjadi kotak ruang pembakaran pembakaran di akan dalam melepaskan kalorimeter, kalor yang akan diserap maka oleh panas yang air dan dihasilkan dari sistem kalorimeter, pembakaran di mana ini air di sini berfungsi dialirkan ke sebagai sekitarnya. eh, Nah, di mana sekitar apa dari pembakaran lingkungannya. di sini Begitu ada juga dengan air ya, kalorimeter, dia adalah dan lingkungan. ada wadah dari Kemudian kalorimeter itu kalor sendiri. reaksi di Sehingga ketika kita pelajaran ingin menghitung termokimia berapa ini kita kalor yang beri simbol dilepas dari dengan pembakaran H. ini, Nah, dari kemudian pembakaran untuk suatu bahan perubahan ini kalor, kita maka dapat kita beri menghitungnya simbol dari dengan delta kalor H, yang di diserap oleh mana delta H lingkungannya, dalam ini hal ini adalah satuannya oleh air adalah dan oleh kilojoule per mol. kalorimeter Dari boomnya. satuannya, maka Sehingga kita secara dapat simpulkan sederhana, bahwa nah, delta di H dalam itu dapat kalorimeter ini, dirumuskan ya, dengan ini ada ruang pembakaran atau rumus ruang boom delta H namanya. sama dengan min Kemudian di Q sekitarnya total ini dibagi dengan ada jumlah mol atau wadah yang di sini digunakan untuk disimbolkan dengan tempat M air ya. kecil. Ini nanti Ya, kita dapat ingat menghitung kembali perubahan materi suhu kelas dari 10. air ini sendiri atau dari kalorimeter. Kemudian di sini ada stirrer untuk
mempermudah Selanjutnya, agar kalian lebih perambatan kalor paham, yang dihasilkan dari mari kita pembakaran di perhatikan contoh soal berikut. Contoh soalnya mengatakan bahwa di dalam suatu kalorimeter boom yang berisi 200 gram air dilakukan pembakaran 1,6 gram metanol. Rumus kimianya metanol itu adalah C3CH3OH. Temperatur air dalam kalorimeter naik 4 derajat Celcius. Jika kapasitas kalorimeter adalah 10,4 kilojoule per derajat Celcius dan kalor jenis air adalah 4,2 joule per gram Kelvin, berapa panas pembakaran metanol dalam satuan kilojoule per mol? Jika diketahui airnya C sama dengan 12, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16. Nah, untuk soal seperti ini, maka kita harus menghitung kalor. Nah, jika kalian bertemu dengan soal seperti ini, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung kalor kalorimeter dan yang kedua adalah menghitung kalor dari air. Oke, sebelum lanjut, Ibu ingin sampaikan bahwa kita menghitung kalor kalorimeter jika kita menggunakan kalorimeter boom. Namun ketika kita menggunakan kalorimeter sederhana yang terbuat dari styrofoam, maka kalorimeternya itu tidak perlu kita hitung karena, oke, diulang kembali, ketika kita menggunakan kalorimeter boom, maka kita perlu mencari kalor dari kalorimeter. Sementara jika kita menggunakan kalorimeter sederhana atau kalorimeter yang terbuat dari styrofoam, maka kalorimeternya itu tidak perlu kita hitung karena eh, apa kalorimeter yang terbuat dari styrofoam itu dianggap tidak menyerap atau tidak melepaskan kalor seperti itu. Jadi yang perlu kita hitung hanya kalor dari air. Oke. Nah, untuk soal ini karena dia menggunakan kalorimeter boom, maka kita perlu menghitung kalor dari kalorimeter dengan rumus kapasitas kalorimeter dikali dengan delta T. Tadi dari soalnya di sini, ini kapasitas kalorimeternya itu adalah 10,4 kilojoule per derajat Celcius. Sementara perubahan suhunya tadi dikatakan di soal bahwa suhu air dalam kalorimeter itu naik sebanyak 4 derajat Celcius. Maka kita substitusi nilai-nilainya sehingga diperoleh 10,4 dikali 4 sama dengan 41,6 kilojoule. Itu untuk kalor dari kalorimeter. Sementara untuk kalor yang terjadi pada air atau diserap air, rumusnya adalah M kali C kali delta T. Nah, masanya tadi di sini jelas sekali bahwa ada 200 gram. Maka kita substitusi nilai M dengan 200 gram. Sementara untuk nilai C, ada juga di soalnya jelas, nilainya itu adalah 4,2 joule per kilogram Kelvin. Kemudian dikalikan dengan perubahan suhu yaitu 4 Kelvin. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya, kenapa di bagian kalorimeter 4 derajat Celcius sementara di kalor air itu adalah 4 Kelvin. Oke. Nah, di sini di kalorimeter kita pakai satuan derajat Celcius karena di kapasitas kalorimeternya itu satuannya adalah derajat Celcius. Kemudian kalau di kalornya air ada satuan Kelvin untuk suhu, maka kita sesuaikan. Kenapa sama-sama 4 tidak ditambah dengan 273 karena ini adalah perubahannya. Jadi kalaupun perubahan itu setelah dan sebelum itu yang kita kurangkan. Nah, selisihnya itu adalah 4. Meskipun kita konversi ke dalam satuan Kelvin, maka selisihnya tetap 4. Maka kita boleh langsung mengganti satuannya, karena ini cuma merupakan selisih. Nah, untuk kalori air, maka kita dapat nilainya sebesar 3.360 joule atau setara dengan 3,36 kilojoule. Selanjutnya, untuk kalor totalnya kita jumlahkan antara kalorimeter dengan kalor air.
yaitu 41,6 ditambah 3,36 kilojoule sama dengan 44,96 kilojoule. Oke. Tadi di soalnya dijelaskan bahwa metanol yang dibakar itu adalah sebanyak 1,6 gram. Maka kita harus menghitung jumlah mol dari metanol. Sebelum menghitung, maka kita harus tahu dulu berapa mR dari metanol itu. Rumus kimia metanol tadi adalah CH3OH. Nah, untuk menghitungnya, kalian kembali mengingat materi kelas 10. Rumus MR dari metanol adalah 1 dikali AR-nya C, ditambah 3 kali AR-nya H, ditambah 1 kali ARO, ditambah 1 kali ARH, sehingga diperoleh nilainya sebesar 32 gram per mol. Kemudian kita substitusi masuk ke dalam persamaan mol, di mana mol itu adalah massa dibagi dengan massa molekul relatif. Tadi massanya adalah 1,6 dan MR-nya adalah 32, maka didapatkan jumlah molnya itu sebanyak 0,5 mol. Oke, jadi pada pembakaran 0,5 mol metanol dilepaskan kalor atau suhu naik sebesar 44,96 kilojoule. Maka untuk 1 mol CH3OH atau metanol dilepaskan kalor sebesar 44,96 kilojoule dibagi 0,5 mol sama dengan 89,92 kilojoule per mol. Sehingga delta Hc dari CH3OH adalah min 89,92 kilo. Oke, sehingga diperoleh nilai delta Hc dari metanol adalah min 89,93 kilojoule. Ada yang bisa jelaskan kenapa tanda min di sini? Oke, baik. Karena ini adalah reaksi eksoterm, di mana sistemnya itu melepaskan kalor ke lingkungannya. Jadi di dalam kalorimeter boom, di kotak pembakarannya tadi terjadi pelepasan kalor ke air dan kalorimeter boom itu sendiri. Jelas? Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya. Oke. Selanjutnya, pengukuran yang kedua itu dapat dilakukan dengan menggunakan pengukuran tidak langsung. Nah, di pengukuran tidak langsung ini, perubahan entalpi tidak semua dapat kita tentukan secara langsung dengan kalorimeter. Misalnya penentuan perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF0CO atau karbon monoksida. Reaksi pembentukan karbon monoksida adalah C solid ditambah dengan O2 gas menghasilkan CO2 gas. Nah, perubahan entalpi dari reaksi di atas tidak bisa ditentukan secara langsung dengan kalorimeter boom hasil pembakaran sebab hasil pembakarannya ini tidak bisa murni gas CO atau karbon monoksida, tetapi akan selalu menghasilkan gas CO2. Nah, untuk menentukan perubahan entalpi yang tidak dapat ditentukan dengan cara langsung, maka kita akan menggunakan hukum Hess yang menyatakan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi hanya bergantung pada keadaan awal zat dan pada keadaan air zat dari suatu reaksi dan tidak tergantung bagaimana jalannya suatu reaksi. Hal ini dapat kita lakukan pada dasarnya reaksi kimia dapat berlangsung dalam beberapa tahap. Nah, untuk pembahasan pengukuran secara tidak langsung ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang untuk memahami pelajaran kita pada hari ini, silahkan Ananda semua mengerjakan latihan soal satu nomor saja. Silahkan dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Oke, jadi sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Silahkan dikerja di bukunya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.